Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin wa ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Eh, kita masuk ke pembahasan rukun dan syarat ya, perjanjian. Ini sudah eh, menjelang pertengahan di pembahasan kita. Izin share screen. Udah muncul. Alhamdulillah, tak. Jadi masih di bab tentang definisi perjanjian, dalil-dalil dan unsurnya. Kita bahas tentang rukun perjanjian dan syarat serta konsekuensi. Ya. Di pembahasan kita insya Allah malam ini, setelah kemarin kita menuntaskan terkait dengan sahnya perjanjian, dilihat dari tahapan-tahapan perjanjian, kita masuk ke pembahasan rukun eh, perjanjian dan syarat serta konsekuensi. Baik, kita bahas pertama tentang rukun perjanjian. Di buku ini dijelaskan bahwa perjanjian ini masuk ke dalam kategori akad ya. Sehingga pembahasan rukun perjanjian itu secara hukum syara itu sama dengan pembahasan terkait dengan rukun akad. Dan dalam berbagai kajian fikih disebutkan bahwa akad itu ada tiga rukunnya. Ya. Pertama ada al-aqidan, dua pihak yang melakukan akad. Eh, Dua ini nanti bisa berkembang ya, tergantung nanti jenis perjanjiannya. Kalau sebelumnya kita bahas ada dalam perspektif eh, hukum internasional, misalkan ada yang disebut bilateral, berarti itu dua pihak. Ya. Tapi juga berkembang multilateral, berarti pihaknya itu banyak ya, multi. Eh, Baik dua atau banyak, tentu itu adalah pihak. Ya. Dan ketika disebut al-aqidan itu bukan berarti bahwa perjanjian itu hanya dua saja. Boleh juga perjanjian itu dilakukan pihaknya tidak dua, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya gitu. Seperti halnya misalkan dalam akad ya. Kalau akad apa namanya? Akad nikah misalkan itu kan dua ya. Eh, tapi kalau misalkan akad syirkah, nah, syirkah itu tergantung jenis syirkahnya. Dalam syirkah adan, abdan, yaitu bisa bisa lebih dari dua. Ketika pihaknya itu yang berserikat, ya lebih dari dua bisa saja. Ya. Tiga atau empat dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam syirkah yang mengharuskan dua, misalkan walaupun sebenarnya bisa juga lebih ya, mudharabah antara pemodal dan kemudian pengelola gitu kan dua pihak gitu ya. Tapi pemodalnya bisa dua, dua pemodal satu pengelola itu bisa sebenarnya. Jadi tetap bisa lebih dari dua pihak. Nah ini juga sama dalam perjanjian internasional nanti pihaknya itu bisa dua atau lebih ya, walaupun disebut di sini al-aqid. Yang kedua, nanti kita juga bahas ya rinciannya. eh, Rukun perjanjian itu harus ada objek yang disepakatinya ya, yang disebut sebagai mahalul akad ya. Sesuatu yang diakadkan ya, itu harus ada. Ya. Namanya akad berarti kan ada tujuan ya, ada sesuatu yang diperjanjikan gitu.
maka harus ada objeknya. Gitu. Dan yang ketiga itu ada sigat ya, ada sigat akad atau yang disebut sebagai ijab dan qabul ya. Nah, ini nanti yang menarik adalah di poin yang ketiga ini ya, sigat ini. Karena kalau dalam hukum yang sifatnya ya hukum internasional ataupun misalkan dalam hukum yang sifatnya bukan Islam ya, aspek sigat ini tidak 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 selalu menjadi perhatian penting ya, bahwa itu adalah ijab dan qabul, ada ijab dan qabul gitu. Makanya kalau kita baca di perjanjian-perjanjian ya, aspek ijab dan aspek qabulnya itu seringkali samar ya. Sehingga dia masuk ke apa namanya, ke seperti kalimat berita saja gitu. Eh, ada disebutkan pihak satu pihak dua menyepakati begini begini begini, poin-poinnya langsung ke pasal-pasal gitu ya. Atau eh, apa pasal-pasal nanti di bawahnya pihak satu pihak dua. Siapa yang hijab dan siapa yang kabul itu seringkali tidak kentara. Padahal dalam Islam sigat itu harus jelas. Ada ijab itu berarti ada penawaran ya, untuk melakukan sebuah akad dan ada penerimaan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai sigat. Baik. Nah, itu rukunnya ya. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama terkait dengan al-aqidan itu artinya bahwa ada dua pihak yang berakad ya. Nah, tadi saya sudah sebut bahwa pihak ini tidak mesti dua, bisa lebih. Nah, di dalam perjanjian internasional, maka yang dimaksud itu adalah ya negara-negara yang nanti akan menandatangani perjanjian. Ya. Eh, dalam hukum internasional itu disebut ada yang dinamis sebagai subjek hukum. Ya. Nanti saya sisipkan ya materinya, karena di buku ini tidak terlalu dibahas ya. Bahwa subjek hukum itu dia harus punya personalitas hukum, ya. Kemampuan untuk menjadi pihak gitu. Nah, siapa yang punya kemampuan untuk menjadi pihak, walaupun nanti di buku ini dijelaskan secara tersirat ya. Tapi kalau di dalam hukum internasional itu yang disebut sebagai personalitas hukum. Gitu. Dan umumnya dalam konteks perjanjian internasional yang punya personalitas hukum itu awalnya adalah state ya, negara, harus negara. Walaupun nanti perkembangannya muncullah organisasi internasional, muncul varian-varian lain ya sebagai subjek hukum internasional. Negara pun ada quasi state ya, semi negara atau negara semu ya. Eh, kalau dia pemberontak disebut belligerents gitu ya. Kalau dia eh, punya kemiripan dengan negara, kadang memang disebut sebagai entitas khusus ya. Seperti kalau di hukum internasional itu dikenal ada Vatikan. Vatikan itu dia dianggap negara, gitu ya. Karena kan negara itu ada ada unsurnya ya. Dia punya wilayah, punya rakyat, punya pemerintahan dan punya kedaulatan. Maka Vatikan walaupun dia eh, wilayahnya itu dia di dalam kota Roma, ya, Vatikan itu. Bahkan luasnya itu hanya sekitar 0,2 hektar. Berapa? Cuman 2.000 meter. Iya 2.000 ya. 2.000 meter persegi. 20.000. 2,2 hektar. Ya, 2,2 hektar kalau nggak salah. Jadi mungkin dicek lagi luas wilayah. Gitu. Negara yang sangat kecil, tapi ya dia diakui sebagai entitas internasional. Dan dia bisa menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Ada perjanjian-perjanjian internasional yang diikuti oleh Vatikan. Uh, Termasuk juga ada belligerence. Sebagai case, misalkan dulu Indonesia pernah bikin perjanjian dengan GAM. GAM itu kan bukan negara.
Gerakan Aceh Merdeka. Tapi dia adalah pihak yang sedang eh, apa ingin melepaskan diri dari Indonesia. Akhirnya kemudian dibuatlah perjanjian Helsinki dulu ya di tahun 2000 berapa? 2006 ya, pasca tsunami itu. Eh, dan artinya bahwa sebagai pihak yang yang bisa berakad itu diakui. Nah, di buku ini tidak terlalu dirinci ya, siapa yang kemudian bisa menjadi pihak ya. Eh, Walaupun disebutkan negara ya. Nah, ini terkait dengan masalah pihak al-aqidah. Ya. Nah, termasuk di dalam hukum internasional kontemporer itu nanti yang bisa berpihak menjadi pihak dalam perjanjian itu juga non-state aktornya tadi seperti organisasi internasional, kemudian bahkan ke perusahaan yang berskala internasional gitu ya. Kalau dulu ada VOC ya, ada EEC gitu ya. Itu kan bukan Belanda. VOC itu ya perusahaan dagang Belanda, tapi dia berpihak seperti selayaknya negara. Kalau sekarang mungkin disebut MNC ya, Multinational Corporation gitu ya, atau TNC, Transnational Corporation. Nah itu juga sekarang diakui dia bisa menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Nah, sayangnya memang di buku ini tidak terlalu dirincikan ya, apakah kemudian model-model tadi bisa. Tapi kalau saya lihat buku ini perspektifnya bahwa pihak itu adalah state, ya, negara. Gitu. Eh, karena memang mungkin dalam dalam pandangan penulis buku ini eh, yang bisa eh, terlibat di dalam konstelasi internasional ya dalam pandangan Islam itu adalah state. Sedangkan non-state itu ya dia sebenarnya representasi dari state, ya, perpanjangan tangan dari negara. Nah, nanti kita bisa diskusikan ya, atau nanti juga kita akan coba lihat ya di pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua, yang menjadi rukun dari perjanjian itu adalah adanya mahalul aqd ya, atau al maqud alaih. Jadi apa yang menjadi objek ya, atau apa yang ditetapkan eh, dari konsekuensi dari akad. Misalkan kalau akad jual beli berarti ada barangnya, ada objek. Kalau akad ijarah, sewa menyewa berarti ada barang yang disewakan. Gitu. Nah, berarti kalau dalam perjanjian internasional, mahalul akad itu adalah topik yang disepakatinya. Gitu. Kalau misalkan itu adalah perjanjian perdagangan, ya berarti ada eh, ya aspek perdagangan ya menjadi objek yang diperjanjikan. Kalau dia adalah perjanjian perang, berarti kan apakah itu nanti tentang penghentian peperangannya, gitu ya, gencatan senjatanya, itu adalah eh, mahalul akadnya, objek yang diakadkan. Dan memang selalu yang ngapain berakad ya kalau ada tidak tidak ada yang dibahas. Ini saya pikir adalah suatu hal yang maklum ya. Nah, yang ketiga itu adalah sirat ya, yang tadi saya sampaikan. Sirat itu adalah ijab kabul. Baik itu dalam bentuk ucapan atau yang kedudukannya serupa ya atau setara dengan ucapan seperti tulisan. Jadi sebenarnya akad itu tidak mesti diucapkan. Apalagi sekarang di zaman modern ya itu bisa dengan teknologi. Ini ada buku baru yang menarik ini, yang dikeluarkan terkait dengan eh, apa namanya? Saya belum ada terjemahannya bahasa bahasa Arab. Saya baru desain hari ini. Saya juga belum buka-buka, baru lihat judulnya. Eh, Kalau mau filenya nanti saya bisa share. Eh, nah, Daerah Teknologi Al-Ma'lumat wal Ittisalat fi Daulah Al-Khilafah. Departemen Information Technology and Communication in the Khilafah.
Masih hangat nih 2026. Dan di situ is- di buku ini dibahas tentang apa namanya, ya tentang bagaimana eh, keberadaan teknologi komunikasi, informasi dan komunikasi, termasuk yang menarik itu di poin-poin terakhir ya, itu terkait dengan kaidah-kaidah penggunaan teknologi informasi, eh, baik dalam konteks apa ya negara terutama ya pengaturannya seperti apa, termasuk juga nanti kalau berkaitan pembahasan kita ya itu eh, persoalan administratifnya, dokumen, berkas elektronik, pengesahan elektronik, tanda tangan digital gitu ya. Nah, termasuk nanti ke ekonomi itu tentang pembayaran elektronik, dompet keuangan elektronik dan seterusnya ya. Uh, nah ini bagaimana perspektif Islam dan pengaturannya pada masa Daulah Khilafah nanti ada tegak gitu ya. Ini sudah ada bukunya gitu ya. Jadi bahan nih buat share malam kalau mau dibahas ya. Itu para peminat teknologi informasi komunikasi dalam perspektif Islam itu sudah ada kajiannya. Baik, itu ya Pak, intermezzo. Yang pasti bukan buku sih. Itu buku buku merah putih, buku resmi. eh Apa tadi? Ya, sirat ya. Jadi bisa ucapan, bisa juga dengan eh, tulisan. Yang ada yang ber, Nanti saya share. Bang Azhar udah punya belum? Udah, belum. Nanti di chat saya kirimin file. Nanti ingetin kalau hilang air. Eh, atau yang semisal seperti tulisannya. Termasuk tadi ketika ini adalah elektronik ya, eh, cyber ya kayak kita kan ini berjauhan nih. Saya di Bandung, Bang Azhar masih di Medan nih, di Medan. Nah, tapi ini seolah-olah bertatap muka gitu, sama juga para peserta ya, entah ini dari mana aja. Eh, Ketika ini ucapan ucapan saya ini kan ucapan yang bisa didengar kan. Tapi ini sebenarnya bukan ucapan langsung, tapi ucapan yang ditransformasi ke elektronik, dialirkan melalui jaringan internet dan kemudian ditangkap secara elektronik dan ditampilkan. Ini luar biasa ya teknologi. Jadi seolah-olah kan melihat langsung live gitu ya. Eh, Sehingga, nah cuman kan pertanyaannya apakah ini beneran Bang Azhar gitu ya? Apakah ini beneran saya? Gitu. Apakah ini emang suara saya? Gitu. Jadi saya nyetel AI di sini. Ini kan harus ada verifikasi. Ada kalau dalam Islam itu ada namanya ahkam bayinah ya, hukum pembuktian gitu. Eh, dan itu memang penting sehingga nanti bukti-bukti elektronik itu misalkan video ya, dan seterusnya apalagi sekarang zaman AI artificial intelligence itu eh, ya kita harus betul-betul cermat ya untuk kemudian bisa memastikan bahwa eh, ini sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan keaslian. Apalagi kalau ini terkait dengan masalah hal yang berkonsekuensi hukum, eh, perjanjian atau akad itu tuh nanti sesuai dengan mahalul akadnya itu ada konsekuensi hukum, gitu. Kayak akad nikah. Ya. Ketika virtual kayak gini akad nikah, itu nanti ada konsekuensi hukumnya ya masalah nafkah, masalah macam-macam gitu. Cuman masalahnya akadnya benar nggak gitu, terverifikasi betul tidak gitu. Bahwa memang yang berakad itu adalah orang apa ini dalam konteks negara ya. Uh, Ya seperti kan kemarin juga ya sejak zaman pandemi juga ya mulai berkembang itu ada
konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para kepala negara itu Zoom gitu. Cuman kan masalahnya eh, nilai perjanjian yang disepakatinya itu apakah memang eh, se, setara nggak dengan yang dilakukan secara langsung. Dan setahu saya sampai sekarang memang perjanjian itu tetap harus harus eh, apa, harus langsung sampai nanti ya dalam dalam taukid ya, dalam penandatanganan seperti yang kita bahas di pembahasan minggu lalu kan itu tahapan perjanjian itu ada tahapan penandatanganan. Itu memang harus kepala negara langsung atau pihak yang punya kewenangan. Ya. Kalau bahasa hukumnya itu apa namanya enforce ya, dia punya kekuatan untuk kemudian kewenangan untuk tidak bisa diwakili. Kalaupun diwakili nanti levelnya jadi jatuh gitu ya. Jadi turun. Kalau ini memang harus ditandatangani oleh kepala negara, ya kepala negaranya harus hadir secara fisik gitu. Dan taukid tanda tangan secara langsung. Dan kalau tidak bisa batal itu. Nah, jadi itu rukun yang ketiga, ada sigat, ya, ada ijab kabul, dan sigot ini adalah kesepakatan ya dari teks yang disepakati secara formalitas ya sigat itu ada ijab kabulnya. Siapa yang menawarkan siapa. Dan itu biasanya dituangkan dalam dalam teksnya ya kalau itu memang sifatnya tertulis dan kemudian ditandatangani. Baik, nah itu rukun-rukun dari perjanjian. Nah, yang menarik penulis buku ini mencontohkan bagaimana dalam perjanjian Hudaybiyah dari ketiga unsur rukun tadi. Eh, yang pertama dari aspek akid dan pihak. Di perjanjian Hudaybiyah itu ya pihaknya Madinah dan Quraisy. Apa mahalul akadnya? Mahalul akadnya itu adalah topik dari perjanjian Hudaybiyah, yaitu penghentian peperangan selama 10 tahun. Dan poin-poin berikutnya rinciannya itu bisa kita baca di dalam syirah ya. Dan ada sigatnya, sigat akadnya ya, ada ijab kabulnya disebutkan bahwa ini adalah perjanjian disebut namanya Muhammad bin Abdullah eh, dan Abdullah Suhail bin Amru gitu ya. Eh, dan eh, dalam proses perundingan dalam perjanjian Hudaybiyah itu juga ada semacam tawar-menawar ya termasuk misalkan penulisan nama ya jika Rasulullah disebutkan Rasulullah Suhail itu kan menolak ya kalau Rasulullah ngapain kali perang gitu nah ini ditulis uh, namanya gitu ya seperti itu. Nah ini uh, dicontohkan oleh penulis terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Baik itu poin yang pertama. Nah, yang kedua adalah terkait dengan syarat. Ya. Jadi tadi rukun, ya, rukun itu hanya tiga, eh, akad akidan, ya, dua pihak yang berakad, kemudian mahalulnya, objeknya, dan yang ketiga adalah eh, sifatnya. Nah, berikutnya adalah tentang syarat perjanjian. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa syarat perjanjian itu adalah sama dengan akad juga. Jadi ada syarat yang terkait dengan sahnya perjanjian, ini yang disebut sebagai syarat inqad ya. Ada juga syarat sihah ya. Syarat yang eh, dipenuhi tapi tidak menjadikan perjanjian itu eh, batal. Ya. Nah, kalau syarat inqad itu memang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka
eh, perjanjian itu bisa batal. Nah, itu syarat ini. Itu yang membedakan dengan syarat sifat. Nah, syarat iniqat. Ya, kalau kita lihat, ya pertama tentu adanya ijab kabul. Dan ijab kabul itu harus dikeluarkan oleh negara yang memiliki kelayakan untuk melakukan. Nah, ini yang tadi saya sebut dalam hukum internasional sekarang disebut sebagai apa namanya eh, personality, legal personality. Jadi memang pihak itu harus punya kewenangan. Nah, dalam konteks negara Islam, maka yang punya kewenangan itu adalah kepala negara, khalifah. Sehingga tidak bisa selain khalifah itu yang menandatangani, atau ya kalau kemudian ada pihak yang diberikan kewenangan, nah itu boleh juga khalifah atau yang diberikan kewenangan. Nah ini yang pertama. Jadi perjanjian itu akan sah kalau kemudian ditandatangani oleh khalifah atau dilakukan oleh khalifah. Dan tentu ijab kabul ini ya, nanti harus sesuai dengan eh, ob- kewenangan objek. Maksudnya gini, tidak boleh juga eh, apa namanya ada akad terhadap mahalul akdi yang bukan kewenangannya. Misalkan kayak kemarin ya, IOP gitu ya, Board of Peace, dibuatlah perjanjian di antara negara-negara. Tapi mahalul akdinya apa? Gaza, Palestina. Padahal tidak ada orang Gaza, Palestina dilibatkan. Nah ini juga berarti dia bersepakat terhadap sesuatu yang bukan. Nah, ini nanti kalau dalam pandangan Islam itu tidak terpenuhi syarat. Dan di dalam praktek eh, hubungan internasional yang begitu tuh banyak. Nah, contoh misalkan perjanjian Sykes-Picot. Mungkin pernah dengar ya istilah perjanjian Sykes-Picot. Itu perjanjian antara Inggris dan Perancis terhadap wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani awalnya. Jadi perjanjian sebelum Perang Dunia ke-1 yang isinya membahas kalau mereka menang, nanti wilayah Turki Utsmani itu pembagiannya antara Inggris dan Prancis seperti apa. Jadi kan itu mahalul akdinya itu bukan milik mereka, tapi apa diajar-ajar gitu. Ya kayaknya kita akan menang. Atau ya apa antisipasi ya. Kalau kita menang supaya kita nggak ribut, pembagiannya gimana. Nah itu ada, faktanya itu ada semacam. Ada perjanjian terhadap objek yang eh, apa, yang mahalul akdinya itu bukan punya mereka. Tentu ya itu akan terpenuhi perjanjian itu kalau objeknya itu dimiliki dulu kan gitu. Kalau belum dimiliki berarti akad itu belum bisa jalan. Nah ini yang pertama ya. Jadi memang penting juga dipastikan bahwa pihak yang berakad itu punya legal personality, punya kelayakan untuk melakukan perjanjian. Baik. Kemudian yang kedua, tentu ijab kabul itu harus terlepas dari aib. Ya. Jadi sah, maka tidak boleh ada kesalahan, penipuan, dan pemaksaan. Kayaknya istilahnya itu secara fikih, ya, ijab kabul itu harus khiyar walidah. Harus khiyar itu harus ada kebebasan memilih ya, dan ridho tanpa unsur keterpaksaan atau pemaksaan.
Jadi ijab kabul perjanjian yang dipaksa atau di dalamnya ada penipuan, maka itu tidak memenuhi syarat infak. Berarti tidak sah perjanjian. Apakah ada? Ya, secara praktika ada. Dan umumnya perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan perang, memang ini juga jadi dilema. Secara fikih memang tidak boleh ada pemaksaan. Tapi secara praktik gitu kadang itu memang digunakan oleh negara untuk eh, menunjukkan powernya gitu. Contoh misalkan ada perjanjian Montreux ya, mungkin pernah dengar. Montreux itu nama nama kota di Swiss, ya, kota pinggir danau. Di situ dibuat perjanjian Montreux ketika Turki Utsmani itu kalah di Perang Dunia ke-1 yang mengatur terkait dengan akses terhadap Selat Bosporus. Ya. Jadi Selat Bosporus itu selat yang menghubungkan antara Laut Hitam dengan Laut Tengah, ya. Eh, yang membelah kota Istanbul. Ada Istanbul Eropa, ada Istanbul Asia. Nah itu dibelah oleh Selat Bosporus namanya. Nah pasca Perang Dunia ke-1 itu Turki dipaksa untuk kemudian menandatangani, menyepakati perjanjian Montreux. Eh, isinya apa? Bahwa Selat Bosporus itu harus menjadi selat bebas. Tidak boleh Turki itu kemudian menghalang-halangi kapal yang mau melintas atau mengambil bea, ya, mengambil apa pajak, mengambil ya pajak semacam itu terhadap kapal yang melintas. Makanya kayak sekarang kasus di Selat Hormuz ya di Iran itu kan juga salah satunya itu kan. Dalam hukum internasional, ya, di hukum laut sebenarnya sudah disepakati eh, di UNCLOS ya, UN Convention Law of Sea bahwa eh, perairan itu sifatnya bebas. Ya. Ada sifat, ada namanya hak lintas damai atau dalam bahasa hukumnya itu disebut sebagai innocent passage. Sehingga tidak boleh ya, secara kebiasaan internasional ya, kapal lewat sebuah selat itu dia dihalang-halangi atau tadi diminta bayar itu sebenarnya secara hukum internasional itu nggak perlu, nggak usah, nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Iran itu melanggar hukum internasional sebenarnya kalau pakai hukum internasional. Karena sudah disepakati dalam UNCLOS sebenarnya melewati perairan suatu negara itu bebas. Ya. Selama memenuhi kaidah innocent passage, hak lintas damai. Gitu. Nah, cuman kan ya secara politis kadang kan ada ke apa, kepentingan ekonomi dan seterusnya. Makanya tadi Selat Montru itu kalau nggak lewat itu maka nggak lewat apa nggak bisa arus logistik nggak bisa lewat gitu. Nah, itu kan ya ya udah bayar aja gitu. Seperti sama juga ada selat-selat yang strategis ya, yang disebut sebagai choke point ya. Ada selat tadi ya, Bosporus, ada selat Hormuz di Iran ya, di laut Teluk ya, ke arah Laut Arab. Kemudian ada selat Babel Mandeb yang dari Laut Merah ke Laut India. Kemudian ada selat Gibraltar ya dari Laut Tengah ke Laut Pasifik gitu. Atau Selat Malaka lah yang dekat di Indonesia ya. Nah, itu adalah selat-selat yang strategis yang disebut sebagai choke point dan sebenarnya eh, sebenarnya itu bisa digunakan ya oleh negara-negara yang kebetulan posisinya ada di situ untuk mengutip bea keamanan atau apalah gitu ya. Tapi oleh hukum internasional itu sudah dicegah eh, dengan alasan ya demi kepentingan kemanusiaan dan seterusnya. Kecuali kalau memang wilayah itu adalah wilayah buatan ya, kayak terusan Suez itu kan buatan. Maka kemudian ketika lewat terusan Suez harus bayar itu apa
ya masuk akal lah gitu. Masuk ya terusan Panama. Apalagi terusan Panama kan itu pakai teknologi ya untuk menaikkan dan menurunkan apa namanya ketinggian permukaan air ya ketika kapal mau lewat, tidak seperti Suez kan tinggal lewat saja gitu. Kalau di terusan Panama itu ya dia karena lewat ke danau dulu, tinggian Pasifik dan Atlantik itu beda, itu harus ada teknologi dan itu tentu ada biaya gitu. Eh, nah itu contoh ya bahwa memang kadang ada juga perjanjian-perjanjian yang dipaksa ya. Kenapa dipaksa? Karena pihaknya itu kalah perang. Ya, sebagai pihak yang kalah perang, maka dia diminta untuk melakukan ini, melakukan. Seperti Jepang, ya. Ketika dia kalah di Perang Dunia Kedua oleh Amerika dan Sekutu, maka dia dipaksa menandatangani perjanjian Tokyo, mengembalikan wilayah yang dikuasai ke pemilik sebelumnya, gitu. Dan termasuk juga membayar kompensasi perang. Eh, Kayak Indonesia itu kan bisa membangun beberapa gedung terus dana kompensasi perang. Kita bisa bikin Monas, ya, Senayan, gitu, eh, jembatan Ampera di Palembang. Itu katanya itu dari kompensasi perang dari Jepang. Gitu. Itu dipaksa karena dia kalah perang. Nah, termasuk ketika ini walaupun ini masih ini ya kalahnya Amerika, udah kalah belum? Belum. Masih. Dengan Iran itu kan ada tawar-menawar, 10 poin dan 15 poin dari Trump, 10 poin dari Iran, itu kan kelihatan tawar-menawar. Harus melakukan ini, melakukan itu gitu ya, dalam sebuah perjanjian. Apakah itu pemaksaan? Ya memang faktanya pihak yang lemah itu ya mau tidak mau harus melakukan supaya dia tetap tahan dalam kehidupan. Nah, yang ketiga, syarat inikat itu adalah mahalul muahadahnya itu harus ada. Ya. Jadi objek yang diakadkannya itu harus ada. Dan harus sesuai dengan syariat. Makanya tadi kayak kasus Sykes Picket itu biasanya nggak sah gitu, secara akad inikat. Kita melakukan perjanjian terhadap wilayah yang tidak dikuasai saat dibuat perjanjian itu, baru dikuasai setelah dia mengalah. Itu berarti eh, mahalul muahadahnya ya atau mahalul akadnya itu tidak. Jadi syarat inikat itu memang harus ada objek. Dan ketika objeknya itu tidak ada, sebenarnya dalam hukum internasional itu juga menjadikan perjanjian itu hilang, bubar. Contoh misalkan Indonesia dengan Australia dulu itu pernah bikin perjanjian terkait dengan celah Timor. Di situ ada kandungan minyak, kemudian Indonesia dengan Australia bikin perjanjian pembagian konsesi di celah. Tahun 2002 Timor Leste lepas, ya. Dia jadi negara sendiri. Maka dengan sendirinya kan celah Timor itu bukan lagi milik Indonesia, sehingga objek perjanjiannya itu kan hilang. Maka dengan sendirinya ya perjanjian itu batal demi hukum, karena memang objeknya sudah hilang. Jadi modelnya semacam itu. Jadi secara syariat pun sebenarnya tidak bisa kita melakukan perjanjian terhadap objek yang faktanya tidak. Nah, terlebih kalau dalam pandangan Islam tentu mahalul muahadahnya itu harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh bikin perjanjian perdagangan misalkan terkait dengan ekspor impor minuman keras gitu ya. Ekspor impor daging babi. Gitu. Saya pernah ini ada tayangan. Tak benar atau enggak ini dunia AI agak repot ini. Jadi eh, di Rusia ya, Putin itu sempat bikin pertemuan dengan staf-staf ahlinya. Dan salah satunya itu ada staf ahli Putin di bidang ekonomi itu berencana akan mengimpor babi ke Indonesia dengan semangat memaparkan potensi-potensinya ke Putin. Putin hanya ketawa-ketawa aja kan. Anda nggak bisa, Anda nggak bisa.
Si ahlinya itu ya bingung juga, kok nggak bisa. Ini kan Indonesia negara penduduknya banyak, Anda nggak bisa. Kata sambil ketawa-ketawa. Mungkin ternyata lebih paham. Ya gimana bisa? Karena Indonesia mayoritas Muslim kan. Walaupun bisa aja skala kecil ya, tapi kalau dalam skala besar, ya buat apa Bobby datang ke sini. Nah itu juga eh, poin yang ketiga ya. Jadi mahlul muahadahnya itu harus ada dan juga sesuatu yang secara syariat diperbolehkan untuk dijadikan objek perjanjian. Nah, yang keempat juga sebagaimana akad yang lain, tentu ijab kabulnya itu harus benar. Ya. Memang masalah penulisan akad ya, atau masalah redaksional, memang harus ada ahlinya. Ya. Apa namanya? Cara membuat teks akad. Gitu. Kalau dalam hukum yang sifatnya personal itu ya sifat notaris gitu ya. Notaris itu orang yang pekerjaannya menulis perakadan. Walaupun ya kemudian di perusahaan yang saya lakukan misalkan ya notaris itu kalau kita bicara dalam perspektif Islam ya karena memang notarisnya sekuler ya yang penting sesuai dengan hukum positif yang di Indonesia tapi ketika minta ini akadnya sesuai syariat ya harus kita pandu juga ya tentang teks hijab kabulnya seperti apa gitu ya termasuk juga eh, struktur pasal-pasalnya dan seterusnya salah konsideran dan seterusnya memang kita juga harus mengerti ya tentang penulisan akad nah, termasuk juga dalam apa namanya perjanjian internasional. Makanya kalau yang sudah kalau kita ya di kajian hukum internasional itu terutama dari Fakultas Hukum ya itu ada salah satu mata kuliah eh, yang isinya itu legal drafting. Jadi bagaimana melakukan draft terhadap teks hukum. Legal drafting itu baik kalau dalam hukum itu kan undang-undang ya, eh, tapi dalam masalah perjanjian itu juga eh, ada tersendiri. Gitu. Dan logika dari eh, legal drafting Islam ya, dengan legal drafting sekuler itu memang agak beda. Makanya kalau yang pernah membaca Masyru Dustur ya, eh, rancangan undang-undang dasar Islam, yaitu ada di Kitab Nizam Islam atau Kitab Daulah Islam, itu dibandingkan dengan pasal-pasal dalam undang-undang dasar misalkan, nah, itu logikanya itu beda ya. Saya dulu ketika buat tesis ya, ketika S2 itu, kebetulan memang tesis saya itu membandingkan Masro Dustur dan Undang-Undang Dasar 45. Kita bandingkan satu persatu. Dan tidak bisa langsung dibandingkan gitu. Secara objek pembahasan kita bisa bandingkan. Oh ini tentang dasar negara, ini tentang dasar negara. Tapi harus dikasih, saya itu cukup panjang itu di bab awal ya, untuk memberikan pengantar. Salah satunya itu adalah pembahasan tentang legal drafting. Walaupun kalau dulu saya karena ilmu politik yaitu perspektifnya perspektif politik ya, bukan perspektif hukum. Gitu. Uh, itu dulu tesis saya mau dibukukan cuman ya sudahlah sudah lupa juga ditunda nggak jadi tahun berapa dulu 2011 ya udah lama nggak tahu kalau masih masih menarik ya bisa kita dibukukan membandingkan Masrur Dustur dengan Undang-Undang Dasar 45 itu ya dulu menarik ya nggak tahu kalau sekarang rame lah waktu ujian. Baik dan yang terakhir walaupun di sini tidak disebut ya itu adalah pentingnya majelis akad ya tadi saya sebutin bahwa akad itu sah kalau memang ada majelis. Nah ini secara fikih nanti majelis itu dalam proses pembuktian ya, apakah memang harus langsung ya, pihak-pihak itu ada di situ atau tadi bisa virtual atau misalkan dia kirim surat kemudian di surat balasan dan tentu dengan ada apa uh, istilahnya itu
eh, pembuktian ya, kebenaran gitu. Ada eh, ya saya lupa ada istilahnya. Jadi betul bahwa ini pihaknya. Kalau surat kan ada stempel ya. Kalau Indonesia itu ada lembaran negaranya gitu ya. Stempel kenegaraan gitu. Bahwa ini memang surat sah dari kepala negara dan diterima kalau memang tidak bisa dilakukan dalam majelis akad secara langsung. Itu nanti tergantung nanti secara fikih sepakatnya. Atau tadi dengan teknologi bisa dibaca di buku itu ya. Nanti kita kaji bisa nggak virtual semacam. Nah itu syarat inikat dari eh, perjanjian. Terus, berikutnya masih bahas tentang syarat perjanjian. Itu adalah terkait dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Kalau tadi kan inikotnya ya. Eh, yang secara umum sebenarnya sama dengan syarat-syarat inikot perjanjian yang lain ya. Jadi eh, apa namanya prakondisi lah ya bicara inikot ini. Jadi sebelum betul-betul dilakukan itu prakondisinya seperti. Nah berikutnya adalah syarat-syarat sah perjanjian. Yang pertama dilihat dari siapa yang menjadi pihak. Ya. Ini saya sengaja bikinkan skema ya. Jadi seperti pembahasan awal, ini supaya maklum ya, terutama yang baru masuk ya, bahwa dalam perspektif Islam itu kan negara hanya dua, Darul Islam dan Darul Kufur, gitu ya. Jadi pihak itu dua. Nah Darul Kufur itu juga ada dua, nah sebenarnya ada tiga ya. Tiga itu kalau sudah melakukan perjanjian. Tapi yang ini dua juga. Ada yang sedang memerangi secara langsung, muhariban fi'lan, atau dia muhariban hukman. Gitu. Nah, kalau bikin perjanjian, maka menjadi kufron muahid. Negara kufur yang sedang melakukan perjanjian. Ini kan konteksnya negara kufurnya belum bikin perjanjian. Maka yang belum bikin perjanjian dengan Darul Islam itu berarti kan dia sedang memerangi langsung muhariban fi'lan atau muhariban hukman. Dia tidak memerangi tapi memang dia muhariban, musuh. Gitu. Maka perjanjian dengan muhariban fi'lan itu hanya boleh dilakukan untuk perjanjian perang saja, ya. Perjanjian gencatan senjata. Karena sedang perang, nggak boleh lagi perang bikin perjanjian perdagangan, ya, bikin perjanjian budaya dan seterusnya. Nanti kita juga rincikan ya di pembahasan-pembahasan di akhir terkait dengan eh, jenis-jenis perjanjian. Ya. Nanti dibahas tentang perjanjian ekonomi, ya, perjanjian apa lagi, ya macam-macam ya. Di buku ini nanti kita akan. Baik. Nah itu eh, hanya boleh dilakukan dengan perjanjian muhariban hukman. Kalau dengan fi'lan itu hanya perjanjian perang saja. Nah, itu pihak yang melakukan perjanjian. Nah, jadi rinciannya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, yang kedua, syarat sahnya perjanjian itu adalah tidak adanya kontradiksi. Tidak adanya kontradiksi antara perjanjian yang ingin dibuat dengan kewajiban negara Islam terhadap negara lain, di mana kita terikat dengannya dalam suatu perjanjian sebelum. Jadi kalau bikin perjanjian dengan suatu negara, harus dilihat dulu apakah sudah ada perjanjian sebelumnya enggak. Jadi jangan bikin perjanjian yang baru tanpa mereview perjanjian yang lama. Gitu ya. Jadi perjanjian itu tidak kumulatif, jadi satu-satu. Jadi wajib menepati perjanjian yang awal dulu. Gitu. Kalau misalkan konsisten terhadap perjanjian yang baru itu berarti merusak perjanjian yang awal, maka itu tidak boleh. Gitu ya. Kecuali kalau merevisi.
Jadi harus dibatalkan dulu perjanjian yang lama, baru kemudian boleh bikin perjanjian yang baru. Gitu. Tidak perjanjian tanpa dilihat tambah lagi. Ya harus harus dilihat konsistensinya ya dengan perjanjian. Walaupun faktanya boleh nggak dengan satu negara itu banyak perjanjian ya boleh, tapi harus apa ya, benang merahnya itu harus jangan kemudian saling saling menegasikan. Sebenarnya ini suatu hal yang umum ya bahwa perjanjian ya kadang kan kalau hanya sekedar seremonial ya, perjanjian itu hanya seremonial lupa gitu kan bahwa sudah pernah berjanji lupakan. Oke ya itu yang ke. Nah yang ketiga, nah, nanti dalam perjanjian itu juga harus disebutkan ya, perkara-perkara yang menjadi mahlul akdnya, perkara yang menghindari sesuatu yang akhirnya bias, kabur, ya, tidak jelas, gitu. Nanti akan berujung kepada bisnis. Nah, perjanjian itu harus disusun secara teliti, ya. Bahkan diksi, ya, pilihan kata, gitu. Eh, Kalau di dalam hukum internasional itu kan perjanjian itu beda negara, ya. Dan tiap negara itu kadang beda bahasa, gitu. Itu harus disepakati bahasa mana yang digunakan untuk bahasa perjanjian. Dan itu tidak mesti satu. Misalkan Indonesia bikin perjanjian dengan mana? Australia, ya. Indonesia bahasa Indonesia, Australia bahasa Inggris, mungkin dua bahasa dipakai. Indonesia dengan Thailand, bahasa Indonesia, bahasa Thailand. Oh, sama-sama nggak ngerti ya, tambah satu bahasa yang dimengerti dua-duanya, bahasa Inggris. Nah, berarti ada tiga bahasa. Nanti setiap diksi, ya, diksi itu apa? Pilihan kata dari masing-masing bahasa itu harus memiliki tafsir yang setara. Gitu. Eh, Jangan difahami berbeda. Makanya nanti kalau ada perselisihan, ada lembaga internasional namanya Lembaga Penafsir Bahasa Perjanjian. Itu ada lembaganya. Jadi kalau ada sengketa teks perjanjian itu bisa masuk ke lembaga internasional. Nah, kalau dalam Islam nanti di poin terakhir kita sebut ya bahwa pakai bahasa Arab. Titik. Gitu. Islam tidak membuat tidak boleh bikin perjanjian selain dari bahasa Arab. Dan itu akhirnya tafsirnya itu satu perspektif kita. Dan yang lain suruh ngerti gitu. Nah, kalau sekarang kan diminta untuk apa? Sama-sama berdaulat, sama-sama sejajar gitu ya. Maka ya udah gunakan bahasa masing-masing. Nah, kalau dalam Islam nggak begitu. Memang Islam itu sifatnya superior ya. Jadi daulah Islam itu memang harus jadi negara adidaya dan dia harus superior gitu. Nah, dia hanya mau bikin perjanjian dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa yang lain. Gitu. Eh, Ya karena tadi diksi itu kadang bisa jadi kedok penipuan, ya bermain kata-kata. Dan itu keahlian ya, keahlian menyembunyikan ya politik ya, menyembunyikan maksud dari kata yang tersurat. Nah, itu keahlian itu disebutnya A maksudnya B gitu, tapi disusun dengan kalimat yang bagus. Tuh. Nah, legal drafting itu menarik ya. Jadi dulu ketika saya belajar itu bukan hanya bicara teksnya saja, tapi apa makna di balik teks atau bagaimana cara kita menyembunyikan maksud dengan teks gitu. Nah, ini kelihayan berkata-kata. Kayak kalau kita mungkin masih jalan ya Bang Azan tentang kitab tafkir ya, tentang leveling eh, berpikir gitu. Dan yang paling tinggi itu kan berpikir politik ya. Di bawahnya itu ada berpikir adabi, berpikir sastra. Nah, yang bawahnya lagi itu berpikir tashri, berpikir hukum. Jadi yang berpikir hukum itu teks-teks hukum itu lugas gitu. Cuman ketika teks hukum itu ada motif politik ya, memang harus gimana caranya maksud politik yang susah ditangkap secara langsung itu dimasukkan ke
teks hukum yang lugas. Memang keahlian orang politik di situ. Ya, eh, ya, itulah. Ada kitabnya sebenarnya. Ya tuh, Bang Azhar ada kajiannya nih di kitab Ahkam Bayinah ya. Kalau mau bahas tentang hukum pembuktian. Nizam Ukubat dan Ahkam Bayinah belum ada kajiannya. Belum, Tat. Boleh nanti setamat ini kita geser atau ke teknologi itu juga mungkin. Cuman saya bukan ahli teknologi, tapi peminat teknologi. Kalau bahas buku baru itu menarik. Baik, apa lagi tadi? Poin 3, poin 4. Nah ini dalilnya ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum pada sila qadam pada tubuh." Jadi janganlah kamu jadikan aimanakum, sumpah-sumpah kalian itu sebagai eh, alat penipu di antara. Ini larangan ya. Dari lain masih Quran surat An-Nahl tadi 94 92. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunnya. Jadi misalkan seperti yang sudah dipintal kuat cerai-berai. Di akhir itu kalimatnya kan ya tadi dijadikan sumpah itu sebagai dakhlam bainakum, sebagai alat penipu di antara. Ini larangan dari Allah Subhanahu. Nah, poin 4 bahwa perjanjian itu tentu dibuat untuk kepentingan Islam. Ya. Jadi tidak boleh dilepaskan ketika negara itu membuat banyak perjanjian, tidak boleh dilepaskan dari kepentingan penyebaran Islam, mengemban dakwah Islam dan juga jihad. Makanya kenapa kemudian perjanjian ini sepenuhnya ditangani oleh khalifah. Nah, khalifah harus paham bahwa perjanjian internasional ini bagian dari politik luar negeri. Dan politik luar negeri itu adalah persoalan teknis yang tentu membutuhkan pemikiran, penguasaan, dan pandangan ahli. Gitu. Jadi tidak perlu misalkan eh, tanya ke parlemen gitu ya, atau musyawarah dengan orang-orang yang mencari suara mayoritas gitu. Ya sesuai dengan keahliannya gitu. Menghadapi negara ini harus gimana, cara menyusun kalimat-kalimat perjanjiannya seperti apa. Nah, ini poin yang kemudian yang kelima, juga perjanjian itu tidak boleh mengandung syarat yang rusak. Ya. Eh, tadi ya, bahwa kaum muslim bila dipaksa menerima syarat yang membahayakan mereka, wajib membatalkan. Ketika kaum muslim mampu melakukan, memang tergantung kondisi. Kalau memang dalam pihak yang kalah, ya tadi seperti Turki ya, dipaksa gitu. Perjanjian Montreux itu eh, ya karena memang dalam posisi nanti kalau sudah kuat lagi ya diambil alih. Nah, ini kaidahnya ya. Al muslimuna ala sururutihim illa syartan harwama halalan au ahalla haram. Harus memenuhi syarat yang telah sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, contoh misalkan di sini di buku ini dijelaskan terkait dengan case ya. Bagaimana orang-orang kafir itu minta syarat boleh masuk tanah haram itu yang nggak boleh
pada saat case di Hudaybiyah, mengembalikan wanita muslimah pada mereka. Kalau yang muslim apa yang laki-laki kan boleh. Kalau yang muslimah Rasulullah ini tadi ya. Nah, yang keenam, perjanjian itu nah ini ya, ditulis dalam bahasa Arab. Nah, jadi emang ya, harus superior ya. Harus superior bahasa Arab. Kenapa? Ya karena itu bahasa Islam dan bahasa resmi. Ya, kecuali dalam keadaan bahaya dipaksa. Ya, kita lihat contoh ya surat-surat Rasulullah ini kan orang Mesir, kemudian ke Bahrain ya saat itu semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, nah ini juga penting ya, bahwa perjanjian itu wajib sifatnya temporal, tidak boleh permanen. Jadi harus ada jangka waktu. Jadi tidak boleh memutlakkan perjanjian tanpa penetapan jangka waktu. Eh, Jangka waktu itu juga tidak boleh jangka waktu yang seperti permanen. Memang beberapa ulama itu kalau kita baca di diskusinya ya di dalam buku ini, eh, kalau para ulama As-Syafi'iyah berpendapat tidak boleh lebih dari 4 bulan. Itu ulama As-Syafi'iyah. Tapi jumhur yang lain itu eh, menyerahkan kepada imam. Rasulullah Hudaybiyah itu kan 10 tahun. Ya, walaupun ya dibatalkan oleh Quraisy kan. Tapi 10 tahun itu masih ada dalil. Makanya para ulama banyak yang menyampaikan bahwa eh, ya 10 tahun maksimal. Nah, tidak boleh seperti abadi, misalkan 100 tahun. 100 tahun itu dianggap abadi. Itu nggak boleh. Ya, kalau kita baca ya di pendapat-pendapat yang diungkapkan di sini, seumur usia, ya, usia manusia. Gitu. Ya, kalau usia itu berapa? 60 tahun gitu ya. Itu dianggap abadi. Nah, kalau bahasa hukum itu seumur hidup. Ya, seumur hidup itu berarti seusia dia ketika hidup. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Kayak perjanjian antara Cina dan Inggris ya, terkait dengan Hong Kong itu kan, itu perjanjian 99 tahun. Bahwa Hong Kong itu oleh Cina dikasihkan ke Inggris ya, sewa atau apalah namanya. 99 tahun. Itu kan rejimnya udah ganti. Cinanya udah ganti, Inggris udah ganti. Cuman karena antar negara dan mereka secara administratif ya tidak mempersoalkan itu dan itu dipenuhi gini. Akhirnya setelah selesai 99 tahun Hong Kong itu dikembalikan dari Inggris ke China. Nah, cuman ya di masalah adalah Hong Kongnya sudah terjadi perubahan kan, sudah semakin barat gitu, di Hong Kong. Sehingga untuk mengintegrasikan lagi ke Cina itu jadi problem. Nah, kalau mau kunjungan ke Cina dengan 3 rasa, ya, itu berdekatan itu. Ada Cina daratan, ada Hong Kong, ada Makau. Ya. Makau itu dulu dijajah oleh eh, Portugis, ya. Walaupun tidak seperti Hong Kong yang dikuasai lama. Tapi sisa-sisa peninggalan Portugisnya itu ada di Makau. Seberangnya itu ada Hong Kong. Hong Kong itu udah kayak Eropa, walaupun penduduknya Cina, ya. Tapi style ya, lifestyle-nya itu sudah kayak. Nah, itu poin yang terakhir. Baik itu Bang Asep terkait dengan rukun dan syarat perjanjian. Oh, kalau ada yang
Ya, alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas pemaparan kajian kita malam ini. Insya Allah kita buka sesi diskusi dan tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin diskusi dengan tema kita malam ini, ataupun boleh jadi ada pertanyaan yang masih kaitan dengan bab ataupun judul kita yang beberapa lalu, ya, beberapa pekan yang lalu, bisa nanti ditanyakan kembali jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, ya. Nanti mekanismenya seperti biasa, bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar ataupun nanti bisa langsung interaktif langsung bersama beliau, ya. Em, untuk kesempatan pertama, nah ini ya. Oke, ini sudah ada juga. Eh, Mungkin untuk kesempatan pertama ini terkait dengan perjanjian yang sudah berjalan sekarang. Ini gimana, Ustaz? Apakah kemudian nanti pada masa khilafah itu tetap akan berjalan, atau apakah ada semacam, kalau istilah sekarang, judicial review, ya istilahnya, di di ditinjau kembali, ya. Mungkin ini di skip dulu. Mungkin ini juga nanti ada pertanyaan tambahan nih dari peserta. Oh, Ibu Faiz, ya. Ya, Monggo, silakan Bu. oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa. Yang pertama, tadi tentang pihak-pihak yang eh, menjadi subjek apa akad begitu ya. Nah, itu jadinya dalam Islam itu boleh apa tidak bila non-state actor? Tadi kan memang di dalam kitab ini tidak disebutkan begitu. Nah, jadinya tidak disebutkan itu artinya dalam Islam itu memang bolehkah bila non-state actor atau harus kemudian state bentuknya yang menyelenggarakan pihak yang menyelenggarakan perjanjian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, bila memang eh, boleh non-state aktor atau kemudian memang misalkan di dalam apa namanya hukum hari ini gitu ya, bila kemudian non-state aktor itu juga bisa menjadi subjek akad gitu, subjek perjanjian begitu. Nah, harus seperti apa gitu sebuah pihak itu yang bukan negara gitu ya, itu layak eh, atau memiliki kelayakan gitu untuk disebut sebagai pihak yang bisa melakukan perjanjian gitu, terlebih perjanjian dengan sebuah negara gitu. Harus apa ada urus apa namanya ya, ukuran-ukuran yang harus dipenuhi gitu. Apakah kemudian harus banyak orang, harus sebuah organisasi yang besar gitu, atau seperti apa? Sebuah pihak yang non-state actor itu bisa memiliki kelayakan untuk diakui sebagai pihak yang sebagai salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi di rukun-rukun perjanjian insya Allah kalau tentang pihak-pihak yang berakad sampun jelas, tentang objek akad juga sudah jelas. Yang agak kurang jelas itu yang tentang sigot. Nah, sigot itu sebenarnya lebih ke redaksi atau pihak gitu. Soalnya tadi kalau kemudian di slide itu di kitab itu kan dicontohkan ketika perjanjian Hudaybiyah yang diklasifikasikan sebagai sigot itu justru Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amru gitu. Nah, ini kan kayak pihak begitu. Jadi sebenarnya rukun yang ketiga itu yang tentang ijab kabul itu sebenarnya lebih ke redaksinya atau ke pihak yang berakad begitu. Soalnya tadi nama ya yang disebutkan di kitab itu kan akhirnya pada sosok begitu ya, yaitu Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amru. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Soalnya kalau yang di penjelasan selanjutnya itu kan ijab kabul itu harus benar gitu ya sampai ke arah redaksi. Nah, ini kan berarti eh, sigot atau ijab kabul yang dimaksudkan dalam rukun yang ketiga itu berarti kan eh, redaksi begitu atau seperti apa sebenarnya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, eh, tadi disebutkan bahwa objek perjanjian itu tidak boleh apa ya tadi ada aib, kemudian penipuan gitu atau kemudian bahasa gampang saya tidak boleh manipulatif begitu, nggih. Gini Ustadz,
Kalau ini tentang kondisi perang begitu ya. Perang itu kan butuh kecerdasan gitu, butuh kecerdasan strategi yang tinggi begitu. Jadi misalkan begini, misal perjanjian Hudaybiyah saja, ketika dalam satu klausulnya itu disebutkan, bila ada yang dari Madinah yang hendak murtad dipersilahkan saja gitu ya. Sementara kemudian apabila ada masyarakat Mekah yang hendak, mengikuti Rasulullah, berislam dan mengikuti Rasulullah tapi, ditahan dulu, dilihat dulu apakah diizinkan oleh keluarganya atau tidak. Secara redaksi kan, seperti itu, tapi kan kemudian kita tahu bahwa itu sebuah, apa ya, strategi yang, yang tersirat begitu ya, tidak tersurat begitu. Jadi, Rasulullah kan tidak mau memelihara orang-orang yang ternyata juga tidak mau kepada Islam gitu ya. Sementara kemudian Rasulullah justru, membuka peluang adanya sel-sel yang aktif nanti di jantung kota Mekah. Nah, itu kan strategi gitu, itu strategi tingkat tinggi. Lah, apakah kemudian sesuatu yang tersurat, yang tidak tersurat tadi itu tidak disebut sebagai manipulatif atau kalau kemudian perjanjian perang itu kan memang butuh seperti itu. Kadang sesuatu itu tidak tidak tekstual begitu saja. Ada sesuatu yang dibalik itu gitu yang hendak dituju. Sebenarnya kan butuh seperti itu, butuh kecerdasan yang sampai ke arah sana gitu. Nah, apakah itu jadi salah gitu karena, terkategori, pasalnya jadi manipulatif gitu. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir perjanjian antar sebuah negara dengan sebuah negara lain atau perjanjian antar dua entitas itu apakah harus dipublish gitu sehingga kemudian bisa diketahui oleh masyarakat luas gitu? Apakah kemudian tidak perlu? Jadi ya itu apakah kemudian ketika melakukan perjanjian itu harus kemudian go public gitu ya? Jadi harus disiarkan gitu sehingga menjadi konsumsi publik atau tidak perlu gitu. Seperti begini, dulu kesepakatan, Yahudi Khaybar dengan Quraisy gitu untuk kemudian mereka bersepakat, untuk bersama-sama menyerang Madinah. Itu kan, Rasul taunya juga dari mata-mata gitu. Artinya, eee, apakah memang demikian gitu, ketika kita sudah melakukan perjanjian itu juga tidak perlu untuk, diterangkan kepada masyarakat dunia begitu, tidak perlu tahu dunia itu atau memang harus dibuka begitu? Nggih, sampun itu dulu, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Langsung aja. Langsung aja, Tak. Itu yang buku saya sudah kirim di chat ya, silakan di download sebagai bahan bacaan. Buku terbaru masih hangat. Eh, ada beberapa pertanyaan tadi. Pertama tentang ini sih ya, non-state actor. Jadi kalau dalam perspektif Daulah Islam, sebentar. Eh, perjanjian internasional itu seperti yang dulu di awal dibahas ya, itu adalah hak dari negara. Eh, hanya negara yang boleh. Jadi Islam tidak mentolerir perjanjian internasional dibuat sebagai pihaknya itu selain negara. Gitu. Ya itu ya pertanyaan. Jadi hanya negara yang boleh. Sudah itu ya. Eh, kalau pihak eksternalnya, ya itu boleh. Jadi Daulah Islam boleh nggak dengan non-state actor? Bisa. Ya. Boleh dan bisa. Gitu. Walaupun nanti bergantung ya. Misalkan pihak eksternnya itu dia eh, kalau dalam bahasa sekarang itu belligerence ya. Pihak yang belum jadi negara, tapi memang dia mungkin sedang berusaha jadi negara itu bisa. Misalnya khilafah dia membantu entitas itu kayak Palestina lah. Palestina itu kan sekarang tidak disebut negara ya, karena memang
tidak, ya syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Nah, itu upaya agar Palestina itu kuat, maka diperkuat oleh khilafah misalkan dengan bikin perjanjian dengan entitas itu, nah, itu bisa. Gitu. Tapi dalam konteks organisasi internasional, jadi dalam perspektif Islam, OI itu memang alat. Gitu. Jadi OI itu tidak bisa dibaca sebagai sebuah eh, organisasi yang sifatnya independen. Nah, jadi dipandangnya itu alat perpanjangan tangan. Jadi kalau kita baca ya dalam berbagai kajian bahwa PBB itu ya alatnya Amerika gitu ya. Uni Eropa itu ya alatnya Prancis, Jerman gitu. Kemudian NATO itu ya alatnya Amerika gitu. Jadi tetap memandangnya itu begitu gitu. Sehingga ya ngapain juga bikin perjanjian dengan UI kalau memang itu hanya sebagai tameng ya. Tameng, tameng, tameng bagi negara-negara yang punya kepentingan di organisasi itu ya. Dan yang kedua, lalu bagaimana konteksnya sekarang ya? NSA itu non state actor itu bagaimana dia bisa menjadi punya kelayakan sebagai pihak dalam konteks sekarang. Eh, ini saya izin share screen lagi. Ini saya kutip dari bahan kuliah saya, bahan ajar. Nanti saya tambahkan di slide ya, eh, yang saya share ke Bang Hasan. Dari awal belum ya Bang? Belum saya. Bukan yang ini, salah. Yang minggu. Saya buka dulu. Nah ini sudah bisa dilihat. Muncul nggak Bang? Muncul tak? Muncul ya. Cuman kecil ya. Besarin. Coba di full screen aja tak? Eh, kapan sebuah organisasi internasional atau NSC itu bisa menjadi pihak ya dalam hukum internasional itu yang disebut sebagai dia punya legal personality. Kalau dia pengen jadi pelaku atau subjek dalam eh, hukum internasional. Apa syaratnya? Nah ini syaratnya ya. Yes. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umumnya dia OI-nya itu harus OI yang anggotanya negara. Istilahnya itu eh, apa namanya? Orga, eh, kok jadi lupa. Organisasi internasional yang anggotanya negara gitu. Seperti PBB itu kan. Dia OI tapi anggotanya negara. Nah, dia punya legal personality. ASEAN itu OI tapi anggotanya ada strukturnya dan bukan ad hoc. Ad hoc itu organisasi sementara.
dan harus dibedakan antara kewenangan UI dan negara. Nah, ini yang agak susah. Itu syarat umum. Nah, syarat khususnya nah, dia mampu bikin perjanjian, kemudian dia punya aset, ya, punya kemampuan melakukan klaim, kemudian punya locus standi, ya, kemampuan untuk berdiri di depan hukum, ada perlindungan terhadap namanya, terhadap staf dan personalia. Kayak ini nih, PBB kemarin Unifil diserang oleh Israel. Nah, harusnya itu yang membela itu bukan Indonesia dalam konteks ini ya. Itu ya PBB itu dia yang, oh ini anggota saya di ini. Makanya kan kemarin PBB sendiri bikin investigasi dan seterusnya. Dan dia yang harus nuntut gitu. Karena dia punya legal personal. Dan dulu OI itu diberikan eh, kemampuan untuk melakukan klaim itu memang kasusnya sama ya. Tahun 45 maksudnya. Itu juga ada pembunuhan utusan PBB di Palestina juga ya, oleh Israel. Dan itu kemudian PBB menggugat di Mahkamah Internasional. Dan gugatan itu diterima. Walaupun Israelnya nggak dihukum juga. Artinya dia punya legal personal. Nah, jadi tiga hal ini yang harus dimiliki oleh organisasi internasional kalau ingin menjadi pihak ya dalam hukum internasional. Pertama dia harus punya legal status, akta pendirian dan seterusnya. Dan yang kedua ada legal capacity. Capacity itu tadi dia punya organisasi, punya staf, aset dan seterusnya, punya kemampuan. Dan yang ketiga ada legal prosedur. Nah, dia baru bisa melakukan klaim di Mahkamah Internasional. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, betul ya, yang dimaksud sigat itu adalah naskahnya ya, teksnya. Dan mungkin tadi saya kurang pas ya, bikin ini mana tuh, di slide-nya itu. Jadi yang dimaksud itu kalimat lengkap itu. Perjanjian ini dibuat oleh Muhammad bin Abdullah dengan, nah itu adalah sigat. Gitu. Bukan pihaknya bahwa ini, ya betul Nabi Muhammad itu pihaknya. Suhail bin Amr itu pihaknya. Tapi yang dimaksud sigat itu adalah eh, kalimat ijab kabul. Oke. Yang keempat, ya betul bahwa perang itu manipulatif. Ya. Cuman kan eh, tetap prinsip-prinsip Islam dalam perang, walaupun perang itu adalah tipu daya, ya. Tapi ya tentu eh, kehormatan, ya, haibah dari daulah Islam itu dipertaruhkan di sana. Jadi tidak apa, tidak vulgar, ya. Eh, kayak Trump kemarin itu kan eh, ngomong seenaknya gitu, nggak vulgar gitu. Jadi jadi bahan ejekan. Nah, makanya Rasulullah itu mencontohkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu beliau mengemas sedemikian rupa ya isi perjanjian itu sehingga orang-orang Quraisy itu merasa ini menguntungkan mereka. Padahal ternyata ada maksud yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya Quraisy ya, para sahabat saja tidak bisa nangkep gitu ya. Nah, ini keahlian dari beliau dalam perspektif ahli politik ya, ahli siasi gitu. Untuk kemudian menyusun kalimat-kalimat yang eh, dituangkan dalam teks perjanjian itu, termasuk juga bahwa perjanjian itu oleh Rasulullah tidak hanya eh, konteks kejadian saat itu. Kan Hudaybiyah itu menceritakan bagaimana Rasulullah dan para sahabat mau umroh atau haji ke Makkah, dihalangi, kemudian suruh kembali gitu kan. Eh, jadi peristiwanya itu. Tapi isi dari perjanjiannya itu ternyata beyond ya, lebih dari itu. Bahwa ini Rasulullah ngikat Quraisy sehingga Rasulullah bisa dakwah ke eh, jazirah Arab yang lain
bisa menyerang ke Khaybar dan seterusnya, orang Quraisy tidak bisa apa-apa. Itu yang tidak ditangkap oleh para sahabat gitu. Dan Rasulullah juga nggak cerita-cerita kan gitu. Sebagai strategi yang beliau susun gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi betul manipulatif ya, tapi ya tentu haibah itu harus juga dijaga dan eh, kecermatan, kecerdikan ya, kemampuan untuk kemudian eh, membuat teks-teks yang tidak mudah dibaca secara langsung itu eh, semestinya dimiliki. Nah, itu maksudnya. Dan menurut saya itu penting ya. Makanya di dalam kitab tafsir ya, mudah-mudahan sudah dibahas juga eh, terkait dengan bagaimana proses pemahaman tentang makna, pemahaman tentang lafadz gitu ya, diksi, pilihan kata gitu. Kan kadang kita tuh pilihan kata itu baru sampai level menikmati keindahannya. Makanya pada senang kan kalau ada yang berpantun, bunga mawar, bunga melati, ya, dan seterusnya. Seneng gitu. Itu karena baru diksi pilihan kata yang indah didengar ya, dengan apa kesamaan eh, bunyi di akhir gitu. Tapi jarang orang yang menikmati diksi karena pilihan kata yang bisa mewakili maksud yang lebih dalam gitu. Eh, saya sharing kemarin pendapat saya tentang Iran mengalahkan Amerika gitu ya. Eh, saya pakai pilih kata-kata gempa tektonik regional. Itu banyak yang komen juga nih kok ngomongin politik tapi kok diksinya gempa tektonik regional gitu. Bang Asir belum ini ya, belum baca, belum lihat di TikTok saya. Itu banyak yang walaupun tidak di TikToknya ada komen gitu. Ini apa maksudnya? Ya supaya ya itu salah satu aja bahwa gempa tektonik itu ya gempa yang mengguncang gitu ya, mengguncang di kawasan gitu. Dan ini guncangan yang berpengaruh gitu. Terlalu begitulah. Ya, itu kan masalah diksi ya, pilihan-pilihan kata. Kadang juga kita harus eh, coba cari kata-kata. Tidak hanya enak didengar, tidak hanya indah gitu ya secara susunan kata, tapi juga mungkin kalau dalam politik lebih jauh lagi ya. Itu menyembunyikan eh, motif, niat, dan seterusnya secara vulgar ya, secara gamblang yang terlalu mudah dibaca gitu. Nah, inilah keahlian yang sesungguhnya. Berikutnya tentang apakah perjanjian internasional itu dipublish. Ini sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan minggu lalu ya. Mungkin tidak hadir, nanti bisa disimak di YouTube-nya. Jadi memang perjanjian internasional itu ada tahapan. Minggu lalu kita bicara tentang tahapan pembuatan perjanjian internasional. Mulai dari perundingan, kemudian nanti ada proses negosiasi macam-macam, nanti ada eh, penandatanganan dan pelaksanaan. Nah, setelah penandatanganan sebelum ke pelaksanaan itu nanti memang ada pengumuman gitu. Walaupun ini memang bergantung kepada jenis perjanjian internasional. Kalau perjanjian internasional itu sifatnya umum, ya tentu diumumkan gitu. Kalau dalam konteks sekarang itu misalkan ya ada tahapan di dalam undang-undang perjanjian internasional itu nanti ditulis di lembaran negara. Ada berita negara ditulisnya di lembaran negara. Berarti itu sudah sah dan itu bisa diakses gitu. Kalau sekarang bisa dilihat di situsnya. Semua eh, perjanjian yang berimplikasi terhadap masyarakat itu ya harus diketahui. Bahwa masyarakatnya baca atau enggak itu urusan berikutnya ya. Tapi tugas negara itu mempublish gitu. Tapi untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya konfidensial ya, rahasia ya tentu ada pembatasan akses. Itu sama lah kurang lebih. Nanti bergantung kepada jenis perjanjian. Kalau yang umum tentu dipublish, kalau yang konfidensial, kalau di Indonesia misalnya perjanjian-perjanjian militer, ya, itu kan konfidensial. Eh, Apalagi bicara tentang spek alat tempur gitu ya. Eh,
atau mungkin eh, strategi-strategi keamanan bersama dan seterusnya itu tentu tidak dibuka secara publik. Ya, walau walau. Ya, Alhamdulillah. Em, Seperti ada semua pertanyaan tadi ditanggapi. Masih ada waktu nggak nih, Ustaz? Ini ada satu pertanyaan ini. Belakangan muncul dari ya Mas Norman ya. Oh, apakah masuk, Ustaz? Beliau menanyakan begini dari akun Mas Norman ya. Perjanjian kontrak kerja antar warga negara. Apakah nanti juga masuk bahasan kita malam ini ataupun kajian yang akan datang? Konfidensial bisa dijelaskan untuk peserta Ustaz. Konfidensial itu rahasia ya, khusus gitu. Eh, Perjanjian antar warga, kalau dalam hukum internasional itu perjanjian perdata internasional ya, maksudnya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya bukan bagian dari perjanjian internasional. Itu nanti perjanjian antar warga. Ya kebetulan saja eh, orangnya beda warga. Nanti kita akan bahas ya tentang perdagangan internasional, mungkin nanti ada kontrak kerja macam-macam. Eh, Kalau dalam pandangan Islam itu mengikuti kepada status ke warga negara. Dalam kitab episode atau Al-Amwal juga mungkin dibahas. Tapi nanti di sini ada pembahasan sedikit tadi eh, untuk antar warga yang beda ke warga negaraan ya. Kalau Islam kan hanya dua, Darul Islam, Darul Kufur. Ini kalau ada akad kerja macam-macam itu pengaturannya seperti. Insyaallah nanti kita akan bahas seperti itu. Ya, kalau konfidensial bocor berarti tidak konfidensial. Nggak, jadi rahasia umum dia. Masya Siap. Allah. Eh, saya mencoba konfirmasi terkait dengan pertanyaan di awal tadi. Apakah memang tadi sudah terjawab ya? Terkait dengan apakah mungkin nanti kesepakatan yang hari ini yang terjadi negeri-negeri kaum muslimin, kemudian nanti pada masa khilafah itu, perjanjian-perjanjian itu apakah direview berdasarkan rukun, syarat, ataupun berdasarkan konsekuensi dampak dari isi dari kesepakatan-kesepakatan itu, atau gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ya, pihaknya kan hilang. Artinya ketika khilafah tegak ya. Jadi kalau dalam konteks konsep negara itu harus ada suksesor. Negara lama itu ada negara pelanjut gitu. Nah, biasanya negara lama ada pelanjut itu kalau negara besar kemudian pecah atau bubar atau ganti, nah, itu ada suksesornya. Kayak Uni Soviet, suksesornya adalah Rusia. Walaupun ada negara-negara lain ya yang kecil-kecil tuh Kirgistan ya negara-negara Asia Tengah ya. Tapi suksesornya itu adalah Rusia gitu. Atau Hindia Belanda ya suksesornya Indonesia gitu. Eh, Makanya Indonesia itu menanggung hutang-hutang dari Hindia Belanda dalam perjanjian konferensi meja bundar kan. Dipaksa begitu gitu karena Indonesia dianggap suksesor pelanjut gitu. Tapi ada juga yang nggak ada suksesornya kayak Yugoslavia di Balkan itu bubar kan. Ada Kroasia, ada Serbia, ada Bosnia, Montenegro, macam-macam. Itu tidak ada yang setara yang bisa melanjutkan. Akhirnya ya selesai. Atau Cina. Cina itu dulu sebelum revolusi budaya itu kan yang jadi anggota PBB tetap itu Republik Cina yang sekarang jadi Taiwan. Cuman ketika Cina Republik itu kalah oleh Cina komunis ya, akhirnya kemudian Cina Republik jadi negara kecil, justru suksesornya adalah Republik Rakyat Cina. Itu seperti itu. Nah, persoalannya nanti khilafah itu kan dia menyatukan banyak negara. Jadi artinya tidak bisa ya sulit ya kalau kemudian dia dijadikan sebagai suksesor dari representasi negara tertentu gitu. Kecuali memang berproses ya.
Misalkan Indonesia jadi khilafah, misal Indonesia saja ya, yang jadi cikal bakalnya. Berarti khilafah itu adalah suksesornya Indonesia. Bisa saja nanti negara lain itu menuntut kepada khilafah terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Indonesia. Nanti tergantung khilafahnya. Kalau memang dia menganggap bisa diterima, ya mungkin diterima. Mungkin tidak, ya tidak. Nah, memang tentu solahiyahnya di khalifah. Gitu. Eh, Kalau memang masih bisa dicari suksesor. Tapi kalau misalkan langsung gabung semuanya, ya ini mau merepresentasikan negara yang mana gitu. Terlalu banyak mungkin. Ya, apalagi kalau dalam konteks pihak ya, pihaknya kan sudah musnah, gitu, sudah ganti negara. Gitu. Jadi bisa saja itu dijadikan alasan. Ya. Walaupun sebenarnya tadi ganti negara itu selama masih bisa dipaksa sebagai suksesor ya, itu bisa. Ya kayak tadi kan, Indonesia dipaksa itu membayar hutang-hutang Hindia Belanda gitu, ya, kepada Belanda gitu. Lucu juga ya perjanjian konferensi meja Bundan. Indonesia perjanjian dengan Belanda bahwa Indonesia nanti harus menanggung hutang-hutang Hindia Belanda ke Belanda. Ya, itu memang akal-akalan. Ya, walau Ya, Alhamdulillah. Sepertinya kita cukupkan dulu, Ustaz. Untuk malam ini, insya Allah kita akan lanjut di pekan yang akan datang. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, sebagai closing? ya, insya Allah kita lanjutkan nanti bahas tentang apa ya, jenis ya. Jenis. Oh ya, masih ini tentang unsur-unsur perjanjian. Masih lanjut ya tentang bab ini. Kita bahas tentang unsur-unsurnya dan eh, pengaruh ya. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tadi gimana pengaruhnya dan juga unsur-unsur dari perjanjian. So, walau